الذي فرقنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا دول teman amamuin innahu kana abdan syakura وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, demikianlah tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, khususnya yang membagi membaca, dan yang umumnya bagi yang kita semua yang mendengarkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk acara pada pagi hari ini, kita akan
ngecek terlebih dahulu untuk yang hadir. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam kajian Isra Mi'raj, sehat hati, sehat jiwa cek. Ucapan terima kasih kepada layanan syariah Link Aja dan Bank Syariah Indonesia yang telah memberikan support kepada kita semua untuk acara ini. Selanjutnya, sosialisasi online oleh layanan Link Aja. Kepadanya kami persilahkan. Kepada layanan syariah Link Aja, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih diberi nikmat sehat dan jiwa yang kuat untuk bisa menghadiri acara sehat hati, jiwa, sehat jiwa, cek dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Oriza, biasa dipanggil Oja. Di sini saya akan memaparkan mengenai layanan syariah Link Aja. Mungkin izin untuk share screen. Dipersilakan, telah kami buka share screen-nya. Siap. Ya, di sini saya akan memaparkan mengenai layanan syariah Link Aja. Layanan syariah Link Aja sendiri dimiliki secara mayoritas oleh BUMN, di mana dioperasikan oleh PLN dalam negeri. Tujuannya untuk melayani dan memajukan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang sejahtera. Di mana layanan syariah Link Aja sendiri itu mempunyai visi secara master plan ekonomi syariah di Indonesia 2019 sampai 2024, yaitu menjadikan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Dan layanan syariah Link Aja itu sudah mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 September 2019 dan pada tanggal 25 Februari 2020. Di mana di layanan syariah Link Aja sendiri itu mempunyai perbedaan dengan Link Aja yang versi reguler. Di mana key visualnya untuk Link Aja layanan syariah itu warna hijau. Di mana Link Aja layanan syariah hanya berisi merchant halal. Di mana merchant halal ini sudah kita daftarkan untuk di layanan syariah. Di mana produk dan fitur sesuai dengan prinsip syariah, karena kita memegang dari izin MUI, di mana tidak ada unsur maisir, judi, goror, ketidakjelasan, riba, sebuah tambahan, zolim, dan barang yang tidak halal. Di mana penempatan dana pun bank penampung pada unit usaha syariah umum. Kalau di sini sih BSI, seperti itu. Nah, manfaatnya apa sih? Di mana layanan syariah ini mendukung pemerintah untuk cashless, di mana protokol kesehatan mengharuskan kita untuk contactless, sehingga kita untuk membayar pun, transaksi uang pun diharapkan bisa cashless. Terjadi digitalisasi ekonomi di Indonesia, di mana manfaatnya khususnya transaksi itu tanpa riba, dan saldo yang terhimpun itu di bank syariah. Dan itu bisa diterima di seluruh merchant Link Aja yang tentunya halal, dan bisa isi saldo dari bank ke bank lain. Di mana kita pun fokus untuk program kurban, iuran sekolah, ataupun pesantren, seperti SMK Telkom, top up bank syariah, infak digital pesantren, infak masjid, dan zakat. Untuk
pengguna sendiri, Link Aja pun sudah memiliki pengguna yang tersebar di seluruh Indonesia, 34 provinsi, di mana penggunanya untuk yang Link Aja reguler 53 juta dan syariah 2 juta. Nah, berikut adalah gambar dari kerjasama yang telah kita lakukan terhadap partnership kita. Namun, untuk spesial syariah, kita bisa mengakuisisi masjid-masjid dalam program sedekah digital yang terjadi di Kerawang, contohnya digitalisasi masjid yang ada di Kodam, pasar halal, di mana terjadi di Lahat, Sumatera Selatan, dan implementasi QRIS di pasar syariah Kebon Roek, di mana UMKM koperasi pun bisa kita kerjasamakan. Untuk pemerintahan pun kita masuk untuk seperti pendidikan, pajak dan retribusi daerah, maupun properti yang bernuansa syariah. Ini contoh yang di Bandar Lampung. Kita sudah bekerja sama dengan masjid-masjid yang di Bandar Lampung, di mana Masjid Al-Wasi Unila untuk pembangunan sudah kita ikut sertakan, Masjid Airan Raya, Masjid Al-Mutakin. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman semua yang kira-kira ada di sini ingin bersedekah atau berdonasi, itu bisa langsung menggunakan scan QRIS, menggunakan aplikasi link aja layanan syariah. Dan kolaborasi kita terdapat di lembaga pemerintahan, dari Dewan Masjid Indonesia, terusnya wakaf, gerakan Ayo Haji Muda, jaminan produk halal, dan banyak lainnya. Termasuk lembaga zakat, FOS, Poros, MTT, Lazisnu, Bamus BNI, dan banyak lainnya. Nah, peran Link Aja Syariah pun ada di UMKM halal, di mana kita berkontribusi dalam digitalisasi UMKM dan era pandemi. Di mana layanan syariah Link Aja itu mendukung Bank Indonesia dan mendorong transaksi non-tunai, terutama yang bersifat contactless, ataupun yang biasa disebut cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan halal. Tentunya ini mendukung protokol kesehatan pemerintah, di mana contactless kita yang biasanya memakai uang, sekarang sudah berubah memakai QRIS. Cukup scan aja, itu bakal selesai itu pembayarannya. Nah, ini yang sudah melakukan digitalisasi di era COVID-19, di mana coffee shop, toko baju, maupun toko kelontong ataupun pasar pun sudah kita mungkin begitu aja untuk sosialisasi layanan syariah Link Aja. Terima kasih Mbak Nisa untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Oriza dari layanan syariah Link Aja. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemateri kita, narasumber kita yang insya Allah luar biasa, Ustazah Ummu Balkis. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum Ustazah Ummu Balkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas waktunya. Boleh sebelum Ummu membuka, izinkan Ummu akan men-sharing screen yang akan kita bahas kali ini. Baik, sebelumnya izinkan Ummu untuk menyapa secara resmi seluruh peserta di acara yang Masya Allah bagus ini, yang dilaksanakan oleh SMK Telkom Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih untuk SMK Telkom dan seluruh pihak yang bisa menyelenggarakan suatu acara yang cukup baik ini sebagai bentuk suatu refleksi kita terhadap historical moment, salah satu historical moment Islam yang demikian dahsyat, yaitu
Isra Mi'raj. Insya Allah pada beberapa waktu ke depan, Umu akan menyampaikan suatu tema yang cukup menarik, yaitu relasi antara Isra Mi'raj dengan kondisi hati dan jiwa kita. Masya Allah ya. Mungkin nanti kita akan bersama-sama mengintrospeksi sejauh mana kita sudah gitu kan ya, mengimplementasikan makna Isra Mi'raj dalam keseharian kita. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga besar beliau, juga teruntuk sahabat dan sahabiah yang membersamai perjuangan beliau, dan tentu saja untuk seluruh umatnya hingga penghujung zaman. Kita yang insya Allah hidup di akhir zaman ini berharap semoga saja atas izin Allah kita dipertemukan dengan beliau, dengan Rasulullah di jannahnya Allah nanti. Seseorang, sosok teladan yang sangat-sangat kita rindukan. Baik, Umu akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi sebelum Umu membahas tentang Isra Mi'raj, sehat hati, sehat jiwa, izinkan kita flashback dahulu. Mundur kira-kira 2 tahun sebelum peristiwa dahsyat Isra Mi'raj terjadi. Nah, 2 years before Isra Mi'raj, apa yang terjadi gitu ya, ternyata di balik untayan kisah indah dalam sirah Nabawi berupa momentum besar Isra Mi'raj gitu ya, 2 tahun sebelumnya ini merupakan tahun kelabu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikenal sebagai A'mul Husni atau tahun kesedihan. Kenapa? Karena di tahun ini secara beruntun Rasulullah diuji dengan wafatnya istri beliau yang tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu an gitu ya. Kemudian juga wafatnya paman yang dia sayangi Abu Thalib gitu ya. Rampatan kejadian yang kelabu membuat Rasulullah sedih di tahun tersebut sehingga dikenal sebagai A'mul Husni atau tahun kesedihan. Nah, kemudian nggak lama setelah kejadian ini, kira-kira 2 tahun setelah kematian ibunda Khadijah gitu ya, Allah memberikan penghiburan. Allah menguatkan hati Rasulullah. Kemudian Allah memberikan kebahagiaan lagi, memulihkan semangatnya. Salah satunya adalah dengan Isra Mi'raj. Jadi kalau kita lihat ya, Isra Mi'raj itu sebelumnya dilalui dengan tahun kelabunya Rasulullah. Isra Mi'raj ini sendiri terjadi kurang lebih di tahun ke-10 proses kenabian, atau kalau kita menyimak sirah itu ada di kisaran tahun 620 sampai 621 Masehi. Nah, ini terjadi di malam 27 Rajab yang baru saja sama-sama kemarin ya, hari besar nasional di Indonesia, sama-sama kita tadabburi makna di balik Isra Mi'raj ini. Nah, salah satu ayat yang tadi sudah disampaikan ya oleh Qari'ah untuk membuka acara kita adalah Quran surat Al-Isra ayat 1. Masya Allah itu ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, gitu kan ya. Ilal masjidil aqsa allazi barakna halahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, dalam hal ini adalah Rasulullah, pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nah, kalau kita lihat gitu ya, Masya Allah, Isra Mi'raj ini sebenarnya kalau kita hanya menggunakan akal sehat itu rasa-rasanya mustahil gitu ya, melabrak akal sehat. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, itu akan diperjalankan oleh Allah. Sebagai gambaran, teman-teman kalau supaya tahu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya itu kira-kira 1.500 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kalau kita konversi ke
zaman dahulu, ketika zaman dahulu kendaraan yang baru ada itu hanya unta gitu ya, mungkin kuda gitu ya. Nah, gambarannya kalau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa menggunakan unta itu jalannya itu butuh waktu 40 hari perjalanan. Tapi atas izin Allah tidak hanya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, tapi juga sampai Mi'raj ke Sidratul Muntaha gitu ya. Itu hanya membutuhkan waktu semalam saja. Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Kok rasa-rasanya menembus akal sehat? Demikianlah Allah. Kalau berkehendak itu apapun bisa terjadi gitu kan ya. Nah, sebenarnya banyak sekali dalil syar'i gitu ya yang membahas ini. Sebelum umum membahas maknanya, umum akan sedikit flashback secara cepat tentang peristiwa Isra Mi'raj dengan sedikit lebih detail. Barangkali ada siswa di sini atau para peserta di sini yang belum tahu gitu ya, insya Allah nanti umum akan explain lebih jelas terkait dengan Isra Mi'raj ini sesuai dengan dalil-dalil yang syar'i. Nah, pertama, sebelum kejadian Isra Mi'raj, ketika malaikat menjemput Rasulullah, ada persiapannya. Persiapan yang terjadi apa itu? Nah, ini. Jadi ketika persiapan Isra Mi'raj malam itu, pada malam itu Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril. Nah, ketika pada saat kejadian Rasulullah itu sedang menginap di rumah sepupunya Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah anak dari Abi Thalib, pamanda Rasulullah. Jadi Ummu Hani ini sepupunya Rasulullah. Rasulullah bersama Abdul Muthalib, bersama Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Jadi Abdul Muthalib kan kakeknya, Hamzah ini pamannya. Bersama Hamzah dan bersama anak pamannya Ja'far, mereka bertiga sedang menginap di rumah Ummu Hani. Nah, pada saat menginap tersebut, malaikat Jibril menjemput Rasulullah turun. Dalam beberapa riwayat dikisahkan turun dari atap gitu ya, membawa ke Masjidil Haram. Nah, sebelum diisrakan gitu ya, terjadi proses pembelahan dada dari leher sampai bawah perut. Kemudian hati Rasulullah dikeluarkan, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian memenuhinya lagi dengan keimanan dan hikmah, lalu mengembalikan lagi tanpa ada bekas dan tanpa merasa sakit sama sekali. Ini kalau kita amati ini yang terjadi berdasarkan dalil-dalil yang qat'i sebelum proses Isra Mi'raj itu terjadi. Nah, ini umum nukil dari kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini adalah kitab sarah hadis dari kitab sarah hadis, kitab untuk penjelasan hadis dari Sahih Bukhari. Jadi benar-benar berdasarkan dari dalil yang sahih gitu ya. Jadi kebayang, sebelum diisrakan ada preparation-nya. Preparation-nya apa? Hati Rasulullah dibersihkan. Jadi Masya Allah ketika mau disodorkan tema oleh tim dari SMK Telkom, sehat hati, sehat jiwa, cek. Betul sekali. Isra Mi'raj itu relate dengan kondisi hati. Karena bahkan sebelum Rasulullah diisrakan gitu ya, kondisi hati Rasulullah pun disucikan dahulu oleh malaikat Jibril. Nah, ini mungkin yang nggak semua tahu gitu ya. Nah, ini makanya Ummu ceritakan dulu ketika Isra Mi'raj pun Rasulullah melakukan persiapan dulu, dipersiapkan gitu kan ya. Dipersiapkan oleh malaikat Jibril dengan cara dibersihkan hatinya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada saat Isra Mi'raj? Nah, ini kita Ummu hanya akan membahas dari dalil yang syar'i ya. Karena banyak sekali versi gitu ya yang terjadi pada saat Isra Mi'raj itu apa. Nah, Ummu hanya akan sedikit flashback, menceritakan secara cepat apa yang terjadi pada proses Isra Mi'raj berdasarkan dalil yang syar'i. Nah, Ummu mengambil dari hadis riwayat Muslim nomor 234. Nah, hadis ini panjang sekali, Ummu belah-belah supaya nanti sama-sama kita bisa menyimak secara detail apa yang terjadi pada saat proses Isra Mi'raj. Nah, tadi sebelumnya sudah dipersiapkan ya, setelah hati Rasulullah dibersihkan, apa yang terjadi? Nah, ini dalilnya. Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruq, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami, ini runutan hadisnya ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
kakinya hingga perut buruk itu mencapai ujungnya, beliau bersabda, maka aku segera menungganginya hingga sampai Baitul Maqdis. Beliau bersabda lagi, kemudian aku mengikat pada tiang masjid, dan kemudian sebagaimana yang biasa dilakukan gitu, dan kemudian aku masuk ke dalam Baitul Maqdis, mendirikan sholat sebanyak 2 kali. Nah, jadi apa namanya? Pertama yang terjadi, Rasulullah dijemput gitu ya, oleh malaikat Jibril, preparation dibersihkan hatinya, kemudian Rasulullah menunggangi buruk untuk menuju ke Baitul Maqdis. Hadis ini syar'i ya, hadis ini mutawatir. Nah, kemudian setelah selesai sholat di Baitul Maqdis, apa yang dilakukan? Tiba-tiba aku didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa semangkuk arak dan semangkuk susu. Malaikat Jibril meminta Rasulullah untuk memilih, pilih yang mana. Kemudian Rasulullah memilih susu. Jibril berkata, kamu telah memilih fitrah. Jibril lantas membawaku naik ke langit. Jadi setelah diisrakan, dilanjut dengan mi'raj, gitu ya, dibawa ke langit. Malaikat Jibril meminta agar dibukakan pintu. Sebagaimana kita tahu, gitu ya, banyak sekali dalil di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa langit itu berlapis-lapis. Nah, Jibril meminta dibukakan pintu ketika memasuki langit pertama. Siapa kamu? Ditanya, gitu ya. Jibril menjawab, Jibril, siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Iya. Maka dibukakanlah pintu langit pertama. Di situ Rasulullah berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam lantas menyambut dan mendoakan dengan kebaikan. Nah, kemudian apa lagi? Setelah bersua dengan Nabi Adam di langit pertama, dibawa naik lagi ke langit kedua. Ini masih berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 234 ya, umum ceritanya hanya berdasarkan dari dalil yang syar'i ya, dalil yang sahih. Nah, kemudian dibawa ke langit kedua, Jibril lalu minta dibuka pintu kembali. Siapa kamu? Ditanya Jibril. Jibril, siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Ya. Kemudian pintu langit kedua dibukakan. Kemudian Rasulullah berjumpa dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Mereka berdua, Nabi Isa, Nabi Yahya, menyambut dan kemudian mendoakan dengan kebaikan. Langit kedua, kemudian apa? Dibawa lagi ke langit ketiga. Jibril meminta lagi supaya dibukakan. Siapa kamu Jibril? Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah dia diutus? Iya. Kemudian dibukakan pintu langit ketiga. Di situ Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata Nabi Yusuf di langit ketiga telah dikaruniakan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Dia terus menyambut dan mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Setelah langit ketiga gimana? Dibawa lagi sampai langit keempat. Jibril meminta supaya dibukakan pintu kembali seperti sebelum-sebelumnya. Siapa kamu Jibril? Siapa yang bersamamu Muhammad? Apakah sudah diutus? Ya. Dibukakan pintu di langit keempat ini. Rasulullah bersua dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian disambut, didoakan dengan kebaikan. Masya Allah, kami telah mengangkat di tempat yang tertinggi. Setelah langit keempat, dibawa lagi sampai langit kelima. Sama kembali, minta izin dibukakan. Siapa kamu? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apa sudah diutus? Iya. Pada akhirnya dibukakan pintu langit kelima. Nah, di sini bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Menyambut, didoakan. Terus dibawa ke langit ke-6. Sama kembali minta izin. Di langit ke-6 ini Rasulullah bersua dengan Nabi Musa. Dibawa lagi ke langit ke-7. Meminta izin kembali gitu ya. Nah, di langit ke-7 ini Jibril setelah pintu dibukakan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini saking luasnya sampai-sampai di setiap hari itu bisa dimasuki oleh 70.000 malaikat. Masya Allah gitu. Dan setelah keluar mereka nggak kembali. Jadi tetap
di Baitul Makmur 70.000 datang sujud, saking luasnya Baitul Makmur di langit ke-7 ini. Itu yang terjadi. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah kemudian dibawa ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ini di situ diceritakan di dalam hadis, daun-daunnya besar seperti telinga gajah, buahnya sebesar tempayan. Beliau bersabda, ketika beliau menaikinya dengan perintah Allah, maka Sidratul Muntaha berubah. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menggambarkan keindahan karena saking indahnya Sidratul Muntaha ini. Insya Allah. Ini yang terjadi. Kemudian apa? Di situ Allah memberikan wahyu untuk mewajibkan sholat 50 waktu dalam satu hari. Kemudian Rasulullah turun menjumpai Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya, apakah kamu telah difardukan oleh Allah oleh Tuhanmu untuk umatmu? Iya, sholat 50 waktu. Nabi Musa kemudian berbicara kepada Rasulullah, minta keringanan karena nggak akan sanggup. Aku pernah mencoba di Bani Israel, nggak sanggup Bani Israel. Akhirnya kemudian kembali lagi ke Allah gitu ya, sambil wahai Allah, berikanlah keringanan untuk umatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengurangi hingga menjadi 5 waktu saja. Nah, kemudian balik lagi ke Nabi Musa, Allah sudah ngurangi nih jadi 5 waktu. Nabi Musa juga masih bilang, minta lagi keringanan karena nggak akan sanggup, banyak yang nggak akan sanggup. Tapi kemudian aku masih bolak-balik sehingga akhirnya Nabi Muhammad tidak enak hati lagi untuk menguranginya lagi gitu kan ya, untuk meminta keringanan kepada Allah. Nah, kemudian Allah berfirman di situ, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu. Setiap fardu dilipatkan gandanya 10 kali. Maka itu sama dengan 50 fardu gitu kan ya. Nah, ini kira-kira ini yang terjadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah turun kembali sampai Nabi Musa memberitahu kondisi perintah sholat ini, Nabi Musa tetap coba minta keringanan lagi, tapi kemudian Rasulullah menjawab, aku terlalu banyak berulang-ulang kembali kepada Rabbku sehingga menyebabkan aku malu padanya. Itu kemudian pada akhirnya yang menjadi turunlah perintah sholat, kewajiban sholat yang 5 waktu itu, kurang lebih demikian. Nah, gitu ya. Nah, itu kejadian singkat ya, ceritakan based on hadis gitu ya, hadis riwayat Muslim nomor 234. Nah, kalau kita lihat sekarang balik lagi, itu kan barangkali teman-teman ada belum tahu seperti apa Isra Mi'raj itu gitu ya. Jadi itu memang perjalanan spiritual dan fisik dari Rasulullah gitu ya yang luar biasa dahsyat. Nah, kalau kita lihat di situ banyak sekali maknanya, nanti akan Umi bahas. Yang pertama dulu, preparasinya dulu, pensucian hati Rasulullah, gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat Rasulullah sebenarnya tidak hanya pernah melakukan pensucian hati, tidak hanya pada saat proses sebelum Isra Mi'raj, tapi sebelumnya sudah pernah. Kapan? Sebelumnya pada saat beliau masih kecil. Kira-kira pada saat beliau masih berusia 4 atau 5 tahun, dan beliau ini masih di dalam pengawasan Halimatus Sa'diyah, ibu asuhnya gitu ya, ibu susunya juga. Jadi ketika masih kanak-kanak hidup di village gitu ya, di pedesaan bersama Halimatus Sa'diyah, ini pertama kalinya Rasulullah disucikan hatinya oleh malaikat gitu. Tapi pada heboh gitu ya, Rasulullah tidak menyadarinya, tapi ini orang-orang pada datang, wahai Halimatus Sa'diyah, Muhammad sedang dibunuh gitu. Ternyata pas sampai nggak dibunuh, ternyata disucikan jiwanya. Ini dalilnya banyak sekali, dalil-dalil yang syar'i di balik ini ya. Jadi memang ini bukan bohongan, ini beneran gitu kan ya. Dan kemudian yang kedua, ketika beliau menerima wahyu, dan yang ketiga pada saat proses Isra Mi'raj ya. Jadi sebenarnya ini nanti akan banyak maknanya. Apa saja nanti akan Umu jelaskan ya. Ini Umu tetap menukil dari kitab Fathul Bari ya. Nah, makna mendalam dari Isra Mi'raj. Yang pertama, wujud kasih sayang Allah. Kenapa kok bisa? Teman-teman perhatikan. Tadi pada saat sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah sedang mengalami tahun kesedihan, gitu ya.
aqdul husni. Rasulullah sedang mengalami tahun kesedihan, kemudian diberikan penghiburan oleh Allah melalui satu proses perjalanan yang spektakuler gitu ya. Inilah hiburan dari Allah berupa perjalanan yang spektakuler gitu ya. Nah, kemudian apa? Makna yang berikutnya adalah kasih sayang Allah lagi begitu mengurangi ketika pertama kita diperintahkan untuk 50 salat fardu 50 kali gitu ya. Kemudian Rasulullah meminta pengurangan, kemudian oleh Allah dikurangi menjadi 5 waktu saja. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah pada kita. Masya Allah, dikurangi kewajiban kita. Karena apa? Allah hanya ingin melihat gitu ya, Allah menyukai koneksi antara hambanya dengan dirinya. Nah, di situ kan istilahnya Allah kasih cara nih bagaimana agar kita bisa terkoneksi dengan roh kita, agar jiwa kita terkoneksi dengan apa? Dengan perintah salat caranya. Jadi Allah menyukai koneksivitas antara Allah dengan hambanya. Nah, ini jadi kan ini wujud cinta juga sebenarnya. Cintanya Allah ingin terkoneksi dengan ciptaannya gitu kan, lewat salat. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada zat yang Maha Pengasih melebihi Dia. Nah, kemudian ini yang terpenting gitu ya, salahnya adalah makna terkait dengan urgensi dari kondisi hati yang bersih. Tentang urgensi. Makanya ya ketika preparation itu Rasulullah itu dibersihkan dulu hatinya. Kenapa? Karena urgensi untuk kondisi hati yang bersih. Kalau mau naik level, bersihkan dulu hatinya. Kalau mau gitu ya, mendekat dengan Allah, bersihkan dulu hatinya. Kondisi hati ini begitu penting di dalam kehidupan seorang muslim. Kita lihat ya, kenapa ini dahsyat sekali sebenarnya, kenapa kondisi hati ini demikian menjadi perhatian bagi umat muslim gitu ya, begitu dahsyat. Nah, ini makna mendalam tentang Isra Mi'raj ya. Nah, kemudian ini ya, langsung kita bahas ke sini. Isra Mi'raj itu sehat hati, sehat jiwa. Nah, yang pertama, siapa yang ingin naik menjadi manusia yang mulia, hendaklah membersihkan hati. Nah, ini ada nukil dari salah satu hadis Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, pada diri manusia ada segumpal daging, apabila dia baik, maka insya Allah sekujur tubuhnya baik. Apabila dia buruk, maka sekujur tubuhnya itu buruk. Nah, segumpal daging itu adalah hati. Jadi, mari kita introspeksi. Rasulullah saja yang gitu ya, untuk sesuatu hal yang dahsyat, ada preparation-nya dengan membersihkan hati. Nah, apalah kita yang banyak dosa ini, hatinya banyak hasad, banyak iri, segala macam. Kayaknya sering-sering meriset kondisi hati kita itu penting agar jiwa kita sehat dan hidup kita tentu saja jauh lebih bahagia. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini sepanjang sejarah hati ini sumber kekisruhan. Kenapa kita harus memperhatikan kondisi hati ya? Yang pertama tadi, siapa yang ingin naik level gitu, hendaklah membersihkan hati gitu kan ya. Kemudian yang kedua, sepanjang sejarah kehidupan, hati ini sumber kekisruhan. Bahkan yang pertama Qabil dan kembarannya itu kan gara-gara kondisi hatinya iri dengki segala macam terjadi pembunuhan. Konflik pertama di dalam kehidupan itu kan anak-anak dari Nabi Adam yang bertikai itu karena kondisi hatinya nggak benar. Kesini-sini pun demikian, gitu kan ya. Segala kekisruhan di dunia ini karena kondisi hati yang nggak sehat. Apabila mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati dengan itu, maka dapat memahami dan mempunyai telinga yang dengan itu, maka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukan mata yang buta adalah hatinya. Nah, begini, kadang-kadang kita nggak bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, lebih bijak, karena apa? Bukan karena kita
kita punya mata, bukan karena tidak punya telinga, tapi kita nggak punya jiwa kita yang kotor, hati kita yang keruh. Kurang lebih demikian. Nah ini pentingnya kita untuk meriset kembali kondisi hati kita. Dan ternyata hatilah sebenarnya sumber hakikat manusia itu sendiri. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada tubuhmu, juga tidak melihat pada rupamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatanmu. Jadi Allah melihat kondisi hati kita, nggak lihat tampang kita, nggak lihat bagaimana tubuh kita, apakah kita kondisi hati kita dan perbuatan kita, akhlak kita. Kurang lebih demikian, ya. Itu sebab refleksi dari Isra Mi'raj yang menurut Ummu salah satu yang dahsyat adalah refleksi ke dalam diri kita, sudah bersihkah hati kita. Kenapa? Agar kita bisa belajar dari Rasulullah, menerima tahun kesedihannya dengan lebih ikhlas, lebih ridho setelah kondisi hatinya disucikan. Ujian segala macam itu akan lebih tenang manakala kondisi hati kita lembut gitu ya, dan kondisi kesehatan juga kita paripurna. Jadi bagaimana agar mengkondisikan hati kita agar lebih baik, karena yang namanya manusia hati pasti up and down, keimanan pasti up and down, apalagi kalau Rasulullah juga sudah mencontohkan ya, Rasulullah sendiri pun kadang sedih, kadang bahagia, segala macam. Memang kondisi hati itu up and down. Apalagi di dalam dalil Al-Quran, Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah berfirman bahwa manusia, yang namanya manusia itu kadang-kadang fujur, kadang-kadang takwa. Fujuroha wa taqwaha, gitu kan. Jadi kita itu memang kadang-kadang fujur, kadang-kadang takwa. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengkondisikan hati kita agar kita lebih cenderung di antaranya menjadi 6. Yang pertama ini ya, coba temukan deh tujuan hidup kita itu apa. Cari tahu tujuan kita hidup itu, tujuan utamanya kita hidup itu untuk apa. Ini kisi-kisinya ada di Al-Quran ya, Quran surat Az-Zariyat ayat 56, gitu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bahwasanya manusia dan jin nggak diciptakan kecuali untuk beribadah. Kita di dunia untuk beribadah. Kita di dunia untuk berburu, bertahmid ridhonya Allah. Supaya apa? Kelak selamat dari api neraka. Karena apa? The real life nanti di kehidupan sesudah mati. Nah, ketika kita berniat untuk kita lalaikan, bukan? Kan orang-orang yang berburu ridha Allah, dia harus tuntas amanah, tuntas di dunia, tuntas di akhirat. Nah, manakala di dunia, maka dia harus, kalau yang belajar dengan benar, gitu ya. Kalau yang bekerja dengan tuntas amanah, gitu kan ya. Menjaga kehalalan. Ini tadi Masya Allah ya, ternyata sponsornya adalah Syariah Link ya. Ini ini kenapa? Karena apa? Ketika kita ingin mengkondisikan hati, itu halal dan haram harus diperhatikan. Salah satunya pun dari digitalisasi ini juga, digitalisasi keuangan juga harus diperhatikan halal haramnya. Ini Masya Allah, temukan tujuan hidup kita. Manakala kita sudah punya strong way kenapa kita hidup, insya Allah hati mudah ditata. Nggak gampang baperan, nggak gampang gitu ya, nggak irian, segala macam. Temukan tujuan utama kita hidup untuk apa. Kemudian step yang kedua, jauhi penyakit-penyakit hati, iri, dengki, gitu ya. Ngurusin kehidupan orang lebih dalam, gitu kan. Dengki ini yang akan mengikis keimanan kita, mengikis pahala-pahala itu dengan mentalik. Hati kita menjadi susah bahagia. Orang-orang yang iri, dengki, rasa syukur berkurang, segala macam ini biasanya kondisi hatinya lambat laun akan menjadi keras. Kemudian dia susah menerima taufik dan hidayahnya Allah, sehingga susah untuk bahagia. Orang-orang yang kurang rasa syukur, iri dan dengki itu biasanya kondisi hatinya lambat laun keruh. Nauzubillah min dzalik, ya. Kemudian step ketiga adalah pupuk terus keimanan kita, gitu ya. Terus menuntut gali ilmu. Semakin luas ilmu kita akan semakin bijak menghadapi dunia, gitu, kehidupan. Kita akan semakin bijak bersikap dengan orang lain. Iman dan ilmu ini adalah benteng agar kita bisa hidup jauh lebih bahagia. Jika memang kita praktekkan iman dan ilmu, kurang lebih demikian. Nah, kemudian yang juga harus diperhatikan adalah perhatikan siapa teman kita.
keempat, perhatikan siapa teman kita. Kenapa? Karena siapa temanmu itu merepresentasikan dirimu, gitu kan ya. Jadi kalau kita sering berteman dengan orang-orang yang negatif vibe, intinya begitu, tidak mustahil, bahkan mungkin kita akan menjadi pelaku negatif vibe. Berbeda kalau kita berteman dengan orang-orang yang positif vibe, yang auranya positif, obrolannya membangun, gitu ya, aktivitasnya produktif. Orang-orang yang demikian akan mengarahkan kita pada kebaikan. Saat yang kelima, perhatikan halal haram. Nah ini ya, alhamdulillah ini tadi kita sudah sama-sama dijelaskan ya oleh Link Aja. Bahkan untuk digitalisasi pun harus yang halal gitu ya. Karena benar sekali kita nggak boleh meremehkan sesuatu yang haram. Kenapa? Karena sesuatu yang haram itu akan mengeraskan hati kita. Kadang-kadang ya, ini khususnya ibu-ibu nih, ibu-ibu atau bapak-bapak yang menghadiri acara kali ini, kadang kita sudah melakukan parenting terbaik dengan anak-anak kita, tapi kok anak kita tidak memberikan feedback menjadi solih dan solihah, tetap susah diatur segala macam, padahal kita sudah menerapkan pola kedisiplinan sesuai ilmu-ilmu parenting, kita sudah mencontohkan dan lain sebagainya, tapi kenapa anak kita masih susah diatur? Ini saran dari Umu, coba cek lagi. Apakah harta yang kita berikan untuk anak-anak kita, dimakan oleh anak-anak kita, dipakai oleh anak-anak kita, itu tercampur dengan harta abu-abu? Karena kalau tercampur, salah satu efeknya adalah anak kita menjadi sulit untuk kita arahkan ke arah kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Ya, pastikan kita hanya memberikan rezeki yang halal untuk istri, anak-anak kita. Atau yang kita cari sendiri, insya Allah itu harus sangat penting. Bagaimana agar kita bisa mengkondisikan karena syukur itu bersyukur dengan apapun yang Allah berikan. Ikhlas itu ridho terhadap apapun yang takdir Allah berikan, gitu. Qanaah itu syukur dan ikhlas, namun tetap terus memperbaiki diri, upgrading level kita. Jadi qanaah itu menerima, tapi nggak diem aja. Menerima dengan penuh rasa syukur, dengan penuh keikhlasan, tapi tetap mencari peluang untuk upgrade dari kondisi kita sekarang. Jadi terus-menerus memperbaiki diri. Orang-orang yang syukur, ikhlas, maaf, insya Allah hatinya akan strong. Hatinya akan selalu siap untuk melihat solusi apa yang dia bisa tempuh. Gitu kan ya. Bukan berarti nggak pernah diuji tapi dia kuat. Dan dia berpikir fokus terhadap solusinya. Kurang lebih demikian penyampaian Umu kali ini. Jadi benar sekali kondisi hati ini benar-benar harus kita perhatikan, ya. Nah, kemudian ini penutupnya. Jadi ya, Masya Allah ya, benar-benar banget kenapa kita harus mengikhtiarkan agar hati kita bersih gitu kan ya. Karena apa? Nanti kelak di yaumil akhirat semua harta segala macam anak-anak kita, keturunan kita yang kita bangga nggak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Yaumala yanfa'u malu wala banun, gitu kan. Illa man atallaha biqalbi salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi Masya Allah, mulai dari hari ini, mulai dari detik ini, cobalah sesekali kita refleksi kondisi hati kita, mengupayakan agar benar kita bisa menjaga hati ini dari jatuh yang lebih dalam. Jaga kebersihan hati, kita refleksi lewat momen Isra Mi'raj, perhatikan kondisi hati kita, sehat hati, ini akan bermuara pada sehat jiwa, insya Allah akan mudah untuk bahagia. Insya Allah ya. Monggo, jazakallah khair, demikian uraian singkat Umu, monggo Umu serahkan. Halo, mungkin Umu Balki sedang ada gangguan sinyal. Halo. Oke. Kita nanti ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu dan seluruh peserta yang hadir dalam kajian online ini. Halo, apakah suaramu jelas?
Oh iya, iya Umu. Iya Umu, tampilan layarnya masih hilang Umu. Apakah suara Umu jelas? Suara sudah jelas Umu. Apakah suara Umu jelas? Iya Umu, untuk suara sudah jelas, hanya video yang belum ditampilkan. Layar Umu? Oke, Umu izin keluar dulu ya, nanti Umu masuk lagi atau bagaimana? Iya, boleh Umu. Silakan Umu. Oke, sambil menunggu Umu Balkis untuk dapat masuk kembali, saya ingatkan lagi untuk seluruh peserta kajian online Isra Mi'raj SMK Telkom Lampung bahwasanya kita akan ada door prize untuk beberapa pertanyaan ataupun nanti bagi yang menjawab akan mendapatkan door prize yang telah dipersembahkan oleh layanan Link Aja dan Bank Syariah Indonesia. Untuk itu tetap terus bersama kami hingga akhir materi selesai. Terima kasih. Untuk pertanyaan alhamdulillah sudah mulai banyak ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah nanti akan kami pilih untuk pertanyaannya. Sambil menunggu Umu Balkis untuk hadir kembali ke dalam Zoom kita. Oke, saya akan menyapa-nyapa dulu mungkin ya di sana partisipannya. Boleh ditampilkan? Videonya boleh ditampilkan ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Endang, Ibu Cahya, kemudian ada Bapak Mustafa, kemudian ada Bu Nur Yunita, kemudian ada SD Telkom Makassar, terima kasih, kemudian ada Ibu Andi Mulyati, kemudian ada dari SD Telkom Makassar, kemudian ada Bu Eka Septiani, kemudian galeri. Oke, kemudian ada Ibu Lucy, kemudian ada Bapak Denny, Ibu Asti, kemudian ada Ibu Rara, kemudian untuk Ibu Idan, kemudian untuk Pak Marcel ya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Oke, kemudian sudah hadir kembali ya di tengah-tengah kita Umu Balkis. Alhamdulillah ya Umu, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk Umu. Langsung pertanyaan yang pertama aja Umu ya, dari Bapak Mustafa. Oke, dari Bapak Mustafa ini Umu. Pertanyaannya untuk Umu Balkis, pernah datang dari teman non-muslim, yaitu bukti fisik bahwa Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj dilakukan dalam semalam. Terima kasih. Untuk Halo Umu. Oke, suara Umu jelas ya? Iya Umu. Oke, jadi sebenarnya begini, banyak sekali para ilmuwan yang mencoba untuk memberi bukti fisik terkait dengan terkait dengan proses Isra Mi'raj gitu ya. Tapi Umu tidak bahas di sini karena takut itu jadi psikologi gitu ya. Karena Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang sifatnya itu tauhid gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sifatnya keyakinan. Kalau saat ini kita punya kawan yang tidak mengimaninya, kemudian gila ini mana mungkin gitu, itu memang demikian. Karena pada saat selesai Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada umatnya, kaum Quraisy itu banyak sekali yang menertawakan. Karena
gitu ya. Umu tidak berbincang dulu terkait dengan para ilmuwan yang meneliti bukti fisiknya, tapi ketika itu selesai proses ini terjadi pun kaum Quraisy saat itu banyak yang menertawakan proses kejadian ini. Disitulah keimanan kita, ketauhidan kita diuji, karena memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita jelaskan secara ilmiah gitu. Jadi kalau misalkan kita ceritakan kepada kawan kita yang belum beriman, kemudian dia dia menertawakan atau tidak mengimaninya, itu memang akan sangat umum, karena ini adalah perjalanan spiritual, fisik dan jasa dan ruh dari Rasulullah yang memang ini mustahil kalau misalkan itu terjadi. Nah, para ilmuwan sebenarnya sudah banyak yang meneliti, tapi umum nggak sampaikan gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri di forum-forum ilmiah gitu ya. Karena memang pertama ini bukan bidangnya umum. Yang kedua ada beberapa masih apa itu namanya bisa disanggah segala macam. Nah, karena ini ada perkara iman, maka umum tidak berani untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya takutnya nanti cocokologi. Karena kalau nanti bisa disanggah itu kan jadi bumerang bagi kita. Sampaikan dengan dalil. Berarti apa? Kita harus menariknya agar percaya dengan mempercayai dulu tentang dalilnya dengan Al-Qur'annya. Kita percayainya dari inti Al-Qur'annya itu. Percaya dulu pada Allah, kita tarik dengan dia mempercayai Al-Quran dengan segala kemukjizatannya, baru dari situ segala sesuatu yang keluar dari Al-Quran gitu nanti dipercayainya, termasuk dari Quran surat Al-Isra ayat 1 itu, kalau orang sudah mempercayai Al-Quran dia akan percaya itu. Jadi memang kita nggak bisa memaksa, karena ketika itu saja terpulang dari Isra Mi'raj itu ditertawakan Rasulullah. Itu banyak kalau kita baca kisah Rasulullah seperti itu. Makanya umum nggak berani sampaikan dengan dalil fakta yang sifatnya hasil riset ilmuwan sekarang, karena takutnya bisa dipatahkan. Itu jadi bumerang bagi kita gitu ya. Karena ini kan terkait sesuatu yang sifatnya keimanan. Sama halnya dengan gimana itu Rasulullah ketemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira, buktinya apa? Kita nggak bisa gitu. Itu adalah perkara keimanan. Untuk sesuatu hal terkadang memang itu perkara keimanan itu tidak bisa dijelaskan secara fisik. Itu sih. Tapi nanti kalau ada ilmuwan yang memang mencoba mengupasnya gitu ya, monggo silakan. Cuman kalau umum sendiri yang menghindari membicarakan sesuatu yang sifatnya tauhid dengan sesuatu yang cocokologi gitu, karena takut itu jadi bumerang bagi kita. Kadang kita sampaikan pas aja, ada pas-pasannya gitu ya, tapi khawatirnya nanti dipatahkan gitu. Jadi untuk beberapa hal khususnya dengan keimanan, ada baiknya disampaikannya dengan dalil. Kalau umum lebih yang mempercayai begitu, termasuk ketika menjelaskan ke anak-anak. Umum menjelaskan ke anak-anak terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini dengan dalil. Berarti mundur sebelumnya, umum menguatkan anak-anak tentang konsep percaya sama Allah, percaya dengan kitabnya Allah, kitabullah. Kita baru dari situ bicara tentang Isra Mi'raj. Kurang lebih demikian. Ya, walau alam bisawab kalau berbeda pendapat, tapi umum sangat berhati-hati karena sering kali kalau kita berbicara dengan ini nanti dipatahkan. Ini perkara iman, jangan gitu. Umum lebih milih untuk hati-hati untuk kalau perkara keimanan, ya. Monggo. Ya, terima kasih Umu untuk jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, nah sebelum kita pertanyaan kedua, mungkin dari Bu Nisa kita foto bersama dulu ya Umu, soalnya nanti. Oke, boleh. Iya, saya kadang suka lupa seperti itu ya. Untuk Bu Nisa silakan bisa mempersilahkan peserta untuk mengaktifkan kameranya. Ya, mohon izin. Ya, mohon izin para hadirin menyalakan kameranya dulu. Nanti akan kami pandu dari sini. Ya, masih ada yang belum mengaktifkan kamera. Di sini ada 3 slide. Baik, untuk di slide saya masih ada yang belum mengaktifkan kamera. Oke.
Ya, siap ya Bapak Ibu. Saya hitung dari hitungan ketiga. Ya. 1, 2, 3. Senyum. Ya. Karena ini Bapak Ibu nggak tahu ya adanya di slide berapa, jadi senyum aja terus. Baik, lanjut ke slide kedua. Ya, masih ada yang belum mengaktifkan. Silakan aktifkan dulu kameranya. Ya, hitungan ketiga. Silakan senyum. 1, 2, 3. Cheese. Ya, slide terakhir Bapak Ibu. Silakan nyalakan kameranya. Ya, masih ada yang mau menyalakan kameranya? Saya hitung 3, 2, 1. Senyum. Ya, alhamdulillah semua sudah tercapture di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Saya kembalikan lagi ke moderator. Nisa yang telah memandu sesi foto bersama kita ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Wiwi SD Telkom Makassar. Pertanyaannya adalah, Isra Mi'raj erat kaitannya dengan hati. Adakah kiat-kiat agar tetap istiqomah di jalannya serta apakah makna dan hikmah Isra Mi'raj di tengah pandemi saat ini? Terima kasih. Masya Allah. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama menjaga keistiqomahan, yang kedua adalah makna Isra Mi'raj pada saat pandemi. Umu rasa ini relate banget ya. Umu jawab yang terakhir dulu. Relate-nya antara pandemi terkait dengan Isra Mi'raj. Bagi kita mungkin sebagian orang pandemi itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Misal ya, kita berimpact terhadap dunia bisnis kita, income kita berimpact gitu ya. Kemudian ini membuat diri kita sedih gitu ya. Tapi kita bisa lihat Rasulullah pun pernah bersedih gitu kan ya. Sehingga kalau kita ketika diuji ini kemudian kita merasa bersedih, ini sebenarnya hal yang manusiawi. Tapi kita harus semangat. Kita harus semangat. Kenapa? Rasulullah bisa bangkit dari tahun kesedihannya karena dibersihkan hatinya, gitu ya. Kemudian didekatkan koneksinya dengan Rabb-nya. Karenanya bisa jadi ikhtiar kita untuk bangkit dari kesedihan karena pandemi, beragam ujian yang kita hadapi pada saat pandemi dengan apa? Coba kondisikan hati kita. Belajar dari Rasulullah gitu ya. Kondisikan hati kita, kemudian lebih menguatkan koneksi kita dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga kita semakin yakin bahwa ujian ini yang terbaik buat kita dan ada cerita indah di balik sana yang menunggu. Entah 1 tahun lagi, entah 1 bulan lagi, entah esok. Selalu ada optimistik. Selalu ada optimistik ketika kita berada di dalam ujian terberat sekalipun. Itu salah satunya ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Tidak hanya kita sendiri yang diuji buruk gara-gara pandemi. Ada banyak jutaan orang lain. Tapi banyak dari mereka yang tetap semangat. Banyak dari mereka yang fokus pada solusi. Dengan perbaiki hati kita, jaga koneksi kita dengan Allah, kemudian minta dikuatkan sambil kita mencoba fokus untuk mencari solusi. Karena beberapa dari kita memang benar-benar terpukul dengan adanya pandemi ini. Kurang lebih demikian ya. Nah, tentang menjaga keistiqomahan. Istiqomah itu ada 2 faktor. Yang pertama dari internal kita, dari eksternal luar. Nah, dari internal tentu saja yang ini berbicara tentang faktor keimanan. Iman up and down. Ketika kita imannya up, insya Allah kita istiqomah. Karenanya kondisikan agar keimanan kita tetap up. Caranya bagaimana? Mencoba untuk senantiasa menjaga idrak silah-bilah kita pada Allah. Sering-sering bermuhasabah. Sering-sering mukhallafah. Kalau ini tip muhasabah, tip istiqomah ala Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada 2, muhasabah dan mukhallafah. Muhasabah itu adalah sering-sering mengingat kesalahan kita, lantas beristighfar, lalu meminta maaf kepada Allah. Bermuhasabah gitu ya. Mukhallafah adalah terang-terangan menolak hal buruk yang tercetus di hati kita mau kita lakukan. Contoh ya,
duh kayaknya kita mau diuji mau melakukan maksiat gitu ya, langsung ditolak. Mukhalafah namanya. Tolak segala sesuatu. Kita mau malas-malasan, aduh jangan dulu deh. Ini kita mau kita mau meninggalkan sholat gitu, aduh malas banget ya, udahlah ribut sekali. Oh jangan, ayo tolak semua rasa malas ini, ditolak mentah-mentah dari kalbu kita. Tolak, mukhalafah. Muhasabah, introspeksi, mukhalafah, menolak mentah-mentah. Dua hal ini menjadi resep yang diturunkan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkait dengan bagaimana agar istiqomah. Dari internal dulu, gitu ya, dari internal kita. Dan salah satunya adalah dengan menjadi, kalau menurut Imam Al-Ghazali, adalah dengan menjadi pribadi khusyuk. Pribadi khusyuk ini akan membawa kita pada keistiqomahan. Karena janji Allah ya, ketika kita khusyuk dalam sholat aja misalnya, ketika kita khusyuk dalam sholat, maka antara waktu sholat satu dengan waktu sholat lain, Allah akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satunya adalah futur, lalai, segala macam. Katanya coba terus jaga agar kita menjadi pribadi khusyuk dalam sholat-sholat kita. Kemudian bawa kekhusyuan sholat dalam keseharian kita. Artinya apa? Idrak billah atau koneksi kita pada Allah kita jaga tiap detik, tiap hari, tiap menit gitu ya. Kita ingatkan kita hidup untuk apa, kita kerja ini ngapain, kita ikut Zoom ini untuk apa, kita kalau nanti ini misalkan ya kakak moderator dapat tugas, ini kita kesini tuh bukan sekedar menyelesaikan tugas gitu, tapi adalah bagian dari ibadah kita. Itu dari internal ya. Eksternal itu ngaruh. Eksternal apa? Pilih teman yang baik gitu ya. Buat support system, misal ya kita minta ingatkan sama suami, abang kalau saya mulai lalai tolong ingatkan, abang kalau abang sering ngelihat saya nonton kayak drama terus-terusan sampai lalai waktu, sampai jarang tilawah, tolong diingatkan, abang kalau dalam seminggu nggak dengar suara saya tilawah tolong dengarkan. Jadi bikin support system. Tapi gantian ya bang ya, kalau aku seminggu nggak dengar suara abang tilawah aku ingetin. Jadi dibikin support system untuk saling mengingatkan amal ma'ruf nahi munkar. Cari teman-teman yang baik gitu ya, bila perlu sekarang kan teknologi canggih ya, kita bisa melakukan pencatatan amalia sendiri dalam rangka untuk mengecek kita pekan ini jauh lebih baik atau menurun dari pekan yang lalu. Kurang lebih demikian. Jadi kita bisa gunakan teknologi juga gitu ya. Zikir pagi petangnya jangan dilewat, karena apa? Biasanya godaan malas, futur, segala macam itu dari syaitan. Kita minta sama Allah perlindungan, salah satunya dengan rutin zikir pagi petang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Umu Balkis untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Kemudian ini untuk pertanyaan terakhir ya Umu, karena kita juga sudah terbatas di waktu. Pertanyaan terakhir dari Ibu Nur. Banyak yang bilang bahwa kesehatan hati dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Untuk merasa selalu optimis, meski dalam keadaan paling sulit seperti apa ya terkadang ada rasa buruk sangka kepada takdir Allah. Mohon jawabannya Umu, terima kasih. Betul. Ini betul banget ya, bahwa kondisi hati itu sangat erat kaitannya dengan kondisi kesehatan. Jadi kalau kita bahas, hati itu sebenarnya bukan liver ya. Hati yang dimaksud di sini tuh bukan liver, tapi dia jantung. Hati ini jantung. Jadi bukan hati yang kita bahas yang di dalam dalil-dalil Quran ini sebenarnya adalah jantung. Kalau teman-teman lebih perdalam lagi lewat tafsir Quran, itu sebenarnya jantung. Nah, teman-teman perhatikan kalau secara fisik jantung itu adalah sumber utama dari kesehatan kita, gitu ya. Dan berdasarkan hasil penelitian ternyata ketika orang sedih, ketika orang bahagia, itu para ilmuwan meneliti kondisi jantungnya itu berbeda. Cara detak jantungnya, contoh aja lah, kadang-kadang dada kita sesek kalau lagi sedih banget, jantung yang berperan gitu, karena kita kalau lagi frustasi, depresi, jantung kita itu kalau di EKG di kedokteran itu akan berbeda kondisi EKG-nya, karenanya memang kenapa sebongkah jantung yang mengeras, arterinya nggak lancar, itu juga erat kaitannya dengan kondisi emosional kita, salah satunya. Selain memang faktor lain seperti merokok, makanan, lemak dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, karenanya ada benarnya manakala kita mengkondisikan diri kita selalu bahagia, positive thinking, itu akan mempengaruhi ke dalam kesehatan kita. Karena kesehatan itu salah satunya dikontrol oleh pikiran kita.
Itu terbukti dari hasil penelitian bahwa kondisi jantung orang dengan yang ketika dia emosional, ketika itu sangat berbeda. Jadi kalau di kedokteran ini jantung, tapi kalau di Islam gitu ya, di dalam ilmu Islam itu disebut qalbu gitu kan ya. Jadi sebenarnya qalbu itu berlapis-lapis. Kalau kita detail secara ini bukan pembahasan jantung dari sisi medis ya, tapi hati dari sisi pembahasan Islam itu sebenarnya hati itu berlapis-lapis. Lapisan paling luar itu disebut sidr. Nah, ini banyak sekali para ulama yang mengoprek soal hati, lapis-lapis hati ya. Lapisan luar ini namanya sidr. Sidr ini apa? Sidr ini adalah iri, dengki, tempat bermuaranya penyakit-penyakit hati. Sidr ini yang paling berat. Jadi kalau ibaratnya kita punya lentera gitu ya, lentera misalkan ini ceritanya lentera dalamnya ada apinya, terus yang dibungkus dengan kaca gitu ya. Paling luar itu kacanya. Kalau kacanya itu banyak bercak-bercak, cahaya yang di dalam nggak bisa kelihatan. Makanya hatinya nggak bercahaya. Kalbunya mati gitu ya. Ini lapisan kedua ini adalah lapisan pertama yang paling luar ini sidr. Tempat bermuaranya penyakit-penyakit hati, iri, dengki, kesel sama orang, gunjing, segala macam, itu di bagian luar penyakit-penyakit hati. Nah, di dalamnya apinya itu kalbu kita. Di dalamnya itu kalbu kita, makanya ada dua hal. Bersihkan dulu luarnya gitu ya, supaya hati kita bisa bercahaya, bersihkan luarnya dari penyakit hati, yang dalamnya itu kalbunya. Kalbunya ini terkait dengan keimanan dan lain-lainnya. Keimanannya dibakar. Bahan bakarnya itu adalah keimanan kita kepada Allah. Bahan bakarnya apinya itu adalah kalbu kita. Karena ini bagaimana supaya hati kita itu tetap bercahaya, menyinari hati kita, coba cek bagian luarnya bersih nggak. Kalau bagian luarnya belum bersih, coba singkirkan semua penyakit hati. Gitu. Kemudian bagian dalamnya, apinya, tumbuhnya itu oke ya, berarti apa keimanan kita sama Allah dijaga. Karena seseorang yang sudah benar-benar yakin, percaya dengan segala sifat-sifatnya Allah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, dia nggak akan pernah bisa berkomentar terhadap takdirnya Allah itu buruk bagi dia. Tidak, dia percaya. Bahkan pada level keimanan tertentu, seseorang nggak bisa lagi membedakan ini ujian atau nikmat, karena sama-sama bisa mendekatkan diri dia pada Allah dan dia sama-sama tenang menghadapinya. Diuji, tenang. Ketentraman, litaskunu ilaiha gitu ya, tentram, litaskunu ilaiha itu kalau definisi di dalam Islam adalah sesuatu yang menambah keimanan kita dari keimanan yang sudah ada. Jadi ketika kita punya keimanan, diuji gitu ya, kita semakin bertambah keimanan, diberi nikmat, kita tambah keimanan, di situ tentram, litaskunu ilaiha. Karena supaya tenang menghadapi sesuatu, temukan dulu sumber kebahagiaan kita itu apa, di kalbu. Dan sumber bahagia itu apa ketika kita semakin dekat sama Allah. Ketika seorang muslim diuji, dia dekat dengan Allah, dia tenang menghadapinya. Dia diberi nikmat, dia semakin dekat dengan Allah, dia tenang menikmati kenikmatannya. Sehingga itu, kenapa ya kok bisa kita lihatnya orang-orang yang badai ujiannya datang ya, misalnya baru saja bisnisnya hancur, baru saja suaminya sakit, baru saja anaknya sakit, baru saja ibunya atau ayahnya meninggal, tapi dia tetap tenang. Karena dia tahu ini yang sudah terbaik dari Allah. Ujian demi ujian semakin membuat dia semakin dekat dengan Allah, hatinya tenang. Sehingga dia tetap damai sekalipun dihantam ujian beragam-ragam. Itu sebabnya. Ya, itu sebab kenapa kita harus benar-benar aware terhadap kondisi hati kita. Karena disitulah bermuara. Bahasan tentang hati ini sebenarnya panjang ya kalau kita mau bahas, cuman kan Umu nggak tahu kalau ini tuh audiensnya lebih banyak orang tua, karena bayangan Umu audiensnya itu pelajar, jadi Umu bawa materinya yang ringan gitu. Kalau kita membedah tentang lapis-lapis hati itu bahasanya berat banget, takut Umu nanti pelajar ini Ibu ngomongin apa sih? Takut berat gitu ya. Jadi memang mungkin kapan tahu, kapan waktu khusus untuk yang dewasa-dewasanya, kita akan bahas tentang lapis-lapis hati, karena ini menarik sekali. Karena inti kehidupan adalah bagaimana kita menyalak kalbu kita. Dari situ, insya Allah kita tenang, diuji, dapat nikmat gitu ya. Insya Allah kita akan terus tahu, karena kita sudah tahu semua hidup itu untuk apa. Ya, dan masya Allah ini semua bisa kita reflect balik, kita muhasabah bareng dalam momen
Isra Mi'raj. Jadi Masya Allah ini SMK Telkom benar banget ini. Karena apa, biasanya bahasan Isra Mi'raj itu bukan tentang hatinya, tapi ini dikorek tentang hatinya. Berarti sebenarnya penyelenggaranya sudah tahu koneksi antara Isra Mi'raj dengan kondisi hati kita. Monggo serahkan. Jazakumullah khairan, Umu. Luar biasa sekali untuk jawabannya. Kemudian satu lagi pertanyaan ya Umi ya, boleh ya Umi ya? Ini dari Ibu Rafika. Pertanyaannya adalah, bagaimana usaha kita agar kita bisa sehat hati dan sehat jiwa, agar kita sebagai pengajar atau orang tua bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari dan keluarga kita? Mohon jawabannya Umu. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Kesehatan jiwa itu multiple faktor ya. Kesehatan jiwa itu yang pertama memang paling mendasar adalah mindset kita terkait dengan kehidupan. Dan ini relate-nya dengan keimanan gitu ya. Tapi ada faktor-faktor lain yang juga menjadi penyumbang supaya jiwa kita sehat. Salah satunya adalah hidup yang berimbang. Hidup berimbang. Jadi dalam Islam itu indah. Islam tuh nggak kita juga nggak boleh sholat terus ya, itu akan membawa kita pada kejumutan gitu kan ya. Misalkan ibadah terus tapi kita nggak bersosialisasi, kita tidak melakukan hal lain, kita tidak mencari nafkah gitu ya. Tapi benar-benar diisi dengan sholat, nggak bisa juga. Jadi hidup seimbang. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah beribadah, Rasulullah bercengkrama dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, Rasulullah mencari nafkah, Rasulullah berimbang hidupnya. Keseimbangan hidup ini akan membawa pada kesehatan jiwa kita. Jadi seimbang, termasuk adalah mengkondisikan bahagia itu khususnya untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini kan inti dari rumah. Kalau ibunya uring-uringan, itu satu rumah uring-uringan. Ibunya bahagia, biasanya kondisi satu rumah bahagia. Jadi kalau di sini para audiens ibu-ibu, coba kita kondisikan hati kita karena kita adalah sumber kebahagiaan di rumah, gitu kan ya. Ada banyak cara. Salah satunya tadi ya hidup berimbang. Jadi Umu tidak membahas keimanan karena itu kan nomor satu. Tadi kita sudah simak ya. Nah, tentang hidup berimbang ini juga penting. Kadang-kadang kita melupakan itu. Contoh ya, kita tuh bukannya tidak bahagia. Kita ternyata hanya kurang olahraga. Misal demikian. Kenapa? Karena ketika kita olahraga, hormon-hormon di dalam tubuh kita tuh lebih seimbang. Hormon serotonin, endorfin itu kan keluar pada saat kita olahraga gitu ya. Bisa jadi kita bukan yang nggak bahagia, tapi kita kurang sinar matahari. Karena serotonin, endorfin segala macam juga terkena oleh sinar matahari gitu kan ya. Kadang-kadang begitu. Kita bukannya kurang nggak bahagia, tapi hormon oksitoksin di tubuh kita kurang karena apa? Kita kurang meluk suami, kita kurang meluk anak-anak gitu kan ya. Hal-hal demikian yang sepele ini bisa menguatkan kesehatan jiwa kita. Jadi hidup yang berimbang. Hidup yang berimbang, keimanan itu otomatis gitu, tapi hidup berimbang juga penting gitu ya. Salah satunya adalah coba olahraga rutin, makan yang benar, karena makan ini juga penting mempengaruhi mood kita. Contoh ya, makanan panas gitu ya, makanan pedas itu juga mempengaruhi hormon. Teman-teman kalau lagi sedih, kesel, kadang-kadang makan mie instan panas, pedas itu moodnya agak naik. Pernah begitu enggak? Itu kenapa? Karena hormonnya itu ngaruh. Gitu kan ya. Kemudian makanan daging itu dia juga daging-daging yang steak lezat gitu ya, yang porsi besar itu biasanya kalau orang lagi mood makan daging dalam porsi tertentu ini juga naik. Jadi perhatikan juga kondisi gizi kita. Kondisi gizi kita itu penting gitu. Nah, itu tadi matahari, kemudian jadi keluarlah rumah sesekali gitu ya. Jangan lupa pakai masker, kita masih pandemi. Hindari kerumunan gitu ya. Cuma jalan kaki di tempat-tempat sepi, menikmati sinar matahari gitu ya, sambil pegangan tangan dengan suami gitu ya. Di Ahad pagi gitu ya, itu kan udah mood booster. Jadi sehat jiwa itu perlu diikhtiarkan. Salah satunya adalah dengan hidup seimbang. Jangan juga kita zalim pada tubuh kita sehingga kita tidurnya kurang, gitu ya. Zalim pada tubuh kita sehingga kita kerja terus, itu juga akan merusak jiwa kita, merusak kesehatan kita, ya. Berimbang, gitu, ya. Masya Allah, Islam itu indah, jadi sudah dibuat berimbang, nggak boleh. Kita lihat Rasulullah saja pernah lomba lari sama Aisyah, gitu kan ya. Rasulullah sama Aisyah pernah menonton latihan pedang, itu me time sama istrinya, gitu. Jadi berimbang. Nggak cuma kerja, ibadah nggak juga berimbang.
kadang-kadang para istri itu di dapur itu bercanda, ketawa-ketawa, itu kan kesehatan jiwa, bersosialisasi gitu. Jadi nggak bisa juga kita sendirian poli di rumah ngumpet gitu ya, nggak mau komunikasi, ya stres juga bersosialisasi ya. Bahkan Rasulullah sendiri sepeninggalan Ibunda Khadijah seringkali mengunjungi para sahabat-sahabat Khadijah, mengirimkan sesuatu gitu kan, itu apa? Sosialisasi dicontohkan oleh Rasulullah ya. Hidup berimbang penting bagi kesehatan jiwa kita ya. Di samping faktor utamanya adalah jaga keimanan kita. Monggo, semoga menjawab. Baik Umu, terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khairan, semoga Allah balas dengan kebaikan. Mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak terjawab. Semoga materi kajian hari ini dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ke acara selanjutnya yaitu closing statement dari Bapak Kepala SMK Telkom Lampung kepada Bapak Rosyanto. Kami silahkan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Pipit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ilmu Balkis, terima kasih banyak atas ilmu yang luar biasa, kesempatan yang begitu indah. Kami bisa bersilaturahim secara virtual, dan tentunya ini adalah sebuah momentum yang sangat yang sangat berharga bagi kami semua. Dan begitupun dengan para peserta yang sudah hadir di Zoom ini, terima kasih banyak. Dan termasuk para sponsor maupun pendukung, diantaranya adalah layanan Syariah Link Aja, Mas Orija, termasuk juga Bank Syariah Indonesia, dan seluruh panitia yang sudah membantu dengan begitu luar biasa, sehingga acara yang sangat bagus ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kami mengucapkan jazakallah kepada semuanya, karena ini adalah suatu momentum yang tepat untuk mengingatkan, mengecek hati kita ya. Dengan seperti ini kita diingatkan oleh Ummu Balkis dengan tadi sangat antusias bahwa kita adalah orang-orang yang perlu mengecek kembali hati kita, bahkan juga aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Kami mewakili Yayasan Pendidikan Telkom di bawah naungan Telkom Group mengucapkan terima kasih banyak, dan tentunya ini adalah mudah-mudahan bukan yang terakhir kali Umu untuk bisa kita silaturahim, karena Ramadan tidak lama lagi ya. Ini urutannya sangat dekat begitu, dari Isra Miraj, kemudian Ramadan. Kalau ingat Ramadan, ini adalah tahun kedua kita masih dalam keadaan pandemi begitu. Di antara kegembiraan, tapi juga ada sedikit rasa sedih, ya bisa mudik. Apalagi saya dari Bandung ini, ya. Dari Bandung diekspor ke Lampung gitu ya. Ya, sebelum closing statement, kami juga ingin menginformasikan kegiatan berikutnya yang tentu sangat penting untuk kita ikuti, apalagi ini menjelang Ramadan kita harus punya amunisi, punya stok banyak untuk persiapan Ramadan. Mungkin bagi para ibu bukan kuehnya, bukan baju, tapi adalah bagaimana kita menyiapkan amunisi, kemudian perbekalan untuk mengisi Ramadan dengan kegiatan yang positif gitu. Nah, izinkan pada admin saya ingin share screen ya untuk informasi berikutnya. Ini terkait kegiatan apa saja yang perlu kita ketahui bersama. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Jadi untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah 13 Maret 2021, Stella's Corner memperingati Isra Miraj dengan tema sehat hati, sehat jiwa, dicek begitu. Karena
Kalau sehat hati, sehat jiwa, tentunya raganya juga sehat. Dan ini memang diselenggarakan atas kerjasama Yayasan Pendidikan Telkom, Telkom Indonesia, serta SMK Telkom Lampung, yang mana juga didukung oleh layanan syariah Lingaja serta Bank Syariah Indonesia. Nah, kami promosikan minggu depan, ya, ini kalau kita hitung di kalender ini sudah memasuki sekitar menjelang ya mungkin ya, menjelang 31 hari menjelang Ramadan. Jadi kalau katakanlah Ramadan jatuh pada 13 April 2021, maka hari ini tepat 31 hari menjelang Ramadan 1440 Hijriah. Oleh karena itu, kami ingin mengajak kepada semuanya, Bapak, Ibu, guru, semua juga moms dan juga para ayah serta siswa-siswa sekalian yang saya banggakan untuk mengikuti kegiatan yaitu webinar Al-Qur'an bersama metode AIN ya. Dengan tema Mendulang Pahala Ramadan bersama Al-Qur'an yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Maret tahun 2021 pukul 3:30 sampai dengan 5:30 sore waktu Indonesia Barat. Ini free sertifikat ya. Tentunya kemudian kita akan bersama dengan narasumber yang sangat hebat yaitu Bang Jemi Gumilar ST. Ini saya langsung undang dari Bandung ya, Bapak Ibu sekalian, yaitu founder metode tes ya. Nah, berikutnya akan didampingi oleh moderator kondang juga. Diperkenalkan Pak Abdul Mukti SPD, beliau merupakan guru PAI di SMK Telkom Lampung ya. Sekali lagi, silakan daftar, ini free sertifikat, termasuk juga nanti akan ada door prize menarik, didukung oleh metode AIN, layanan syariah Lingaja, serta Bank Syariah Indonesia. Untuk pendaftaran, silakan klik pendaftaran webinar Al-Quran. Ya. Sedikit tambahan, apa sih sebetulnya metode AIN itu? Ingin saya sampaikan bahwa ini merupakan satu aplikasi ya, yang digunakan untuk apa saja, untuk tilawah juga bisa, untuk juga tahfidz bisa, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti pada saat Ramadan lupa-lupa halaman, ini bisa dicek menggunakan aplikasi AIN yang bisa di-download di Play Store dan App Store. Ya, sekali lagi, ini AIN adalah satu aplikasi digital yang dikembangkan oleh metode tes untuk membantu kita semua dalam menghafal, membaca maupun memurojaah Al-Qur'an. Ya, ini tampilannya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini Februari lalu AIN Al-Quran sedang melaksanakan AIN Quran Festival bersama AGIM ya. Tentu Bapak Ibu sekalian mengenal betul siapa beliau AGIM. Ini sudah mensupport kegiatan AIN Quran Festival tahun 2021 ini. Ya, sekali lagi silakan download sekarang juga di Google Play yaitu AIN App ya begitu. Dan untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi www.ainquran.id. Nah, demikian barangkali informasinya mengenai kegiatan untuk Sabtu depan. Jadi Sabtu depan tanggal 20 sore, tidak kemana-mana, di rumah aja, belajar Al-Quran bersama SMK Telkom Lampung, dan tentunya kita akan kenalan dengan apa itu metode AIN atau tes di dalam mempersiapkan kegiatan Ramadan. Dan sekali lagi, hitungan hari ini 31 hari menjelang Ramadan, 1440 Hijriah, dan Sabtu depan, yuk kita bareng-bareng belajar bersama untuk mengikuti webinar Al-Quran bersama AIN dengan tema Mendulang Pahala Ramadan bersama Al-Quran. Dan harapan kami, semua mengajak anak-anaknya, saudaranya, ayahnya, ibunya, kakek neneknya semua, baik itu keluarga dekat atau keluarga jauh, untuk tetap di rumah hari Sabtu, ikut webinar Al-Quran bersama Al-Quran, dan bersama Bang Jemi Gumilar ST dari metode tes dari Bandung. Ya. Demikian dari kami, sebagai penutup, terima kasih banyak atas perhatian semua. Semoga berkah untuk semuanya, dan tentu untuk Umu Balkis, ilmunya luar biasa, terima kasih banyak. Dan untuk semua, selamat mengikuti kegiatan berikutnya dari SMK Telkom Lampung. Dan mengingatkan, ya kami membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun 2122, dan daftarkan segera melalui ppdb.smktelkomlampung.id. Ya, kami membuka kelas tahfidz khusus hanya untuk 20 orang di asrama di dalam sekolah.
Bagi ayah bunda yang memiliki anak kelas 3 SMP atau kelas 9 SMP, daftarkan pada program khusus tahfiz berasrama di lingkungan sekolah hanya untuk 20 orang saja. Ya, targetnya adalah 30 juz dan didukung oleh metode AIN sebagai aplikasi digital Al-Quran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Rosyanto yang telah memberikan closing statement-nya kepada kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di penghujung acara izinkanlah saya untuk memberikan sedikit kesimpulan bahwa semoga melalui Isra Mi'raj ini kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ummu Balkis, ya bahwa tujuan hidup kita itu adalah untuk beribadah. Ya, maka dari itu mari kita memperbaiki dimulai dari kita sendiri untuk mengecek hati dan kesehatan kita dan senantiasa menjadi insan yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian ucapan terima kasih kepada Ummu Balkis. Silahkan apabila ingin memberikan closing statement-nya untuk kajian pada pagi hari ini, untuk Ummu Balkis disilahkan. Baik, Masya Allah. Sedikit closing statement dari Ummu, bahwa kita semua pasti pernah mengalami kejadian-kejadian unpredictable di belakang kisah hidup kita. Sebagaimana Rasulullah pun pernah mengalami tahun kesedihan. Kita pun insya Allah pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan hati kita. Tapi bukan berarti kita terus-menerus terpuruk di situ. Mari bangkit, mari bersegera mengatur kondisi hati kita, mari satukan kembali fokus kita karena kita harus husnuzon di depan cerita baik Allah sudah dipersiapkan untuk kita dan hanya kita yang bisa menjemput hal tersebut dengan semangat dan dengan bahagia. Jadi ayo bangkit, semangat, jemput hari yang lebih baik ke depannya apapun kondisi kita saat ini. Semangat, kurang lebih demikian, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selalu semangat ya Ummu. Insya Allah kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ummu Balkis dan peserta kajian online kita Isra Mi'raj, sehat hati, sehat jiwa cek. Mohon maaf apabila selama dalam memandu acara ini saya pipit, apabila ada kesalahan dalam berkata maupun sikap, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, akhir kalam kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya serahkan kepada Bu Lisa. Oke, sedikit tambahan untuk yang telah terpilih pertanyaannya ya Bapak Ibu, bahwasannya nanti akan ada hadiah dari kami. Untuk itu nanti akan kami hubungi dari pihak panitia untuk door prize-nya atau hadiahnya dari SMK Telkom Lampung maupun dari sponsor layanan Syariah Link Aja dan Bank Syariah Indonesia. Terima kasih. Akhir kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ikut nanti webinar hari Sabtu tanggal 20 Maret 2020. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta kajian hari ini. Ya, kami persilakan untuk live meetingnya. Terima kasih. Izin untuk live meeting. Nah.